Masih terkait suap kuota impor daging sapi, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dituntut 18 tahun penjara. Selama ini Indonesia menggantungkan pemenuhan daging sapi dari peternak lokal dan impor dari luar negeri. Ya, padahal dengan pengelolaan yang tepat, sapi lokal Indonesia mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Sapi, siapa yang tak kenal dengan hewan yang satu ini? Mamalia besar ini telah menyediakan kebutuhan konsumsi dan protein hewani masyarakat setiap harinya. Masyarakat Indonesia rata-rata mengkonsumsi daging sapi sebanyak 1,8 hingga 2,2 kg per kapita. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Filipina dan Malaysia yang mengkonsumsi daging sebanyak 7 dan 15 kg per kapita. Sejatinya, Indonesia memiliki beberapa jenis sapi yang saat ini diternakan oleh peternak lokal. Tak hanya sapi asli seperti sapi Bali dan Madura, namun ada juga sapi ongole yang merupakan sapi peranakan. Sapi Bali merupakan banteng yang telah mengalami proses domestikasi atau proses penjinakan. Karenanya, sapi Bali memiliki bentuk dan tanda-tanda yang sama dengan banteng. Hanya saja ukuran tubuhnya relatif lebih kecil. Sapi ini merupakan tipe dwiguna, yakni pedaging dan pekerja. Ukuran sapi Bali dewasa mencapai 130 cm dengan berat 300 hingga 400 kg atau bahkan 450 kg untuk sapi Bali jantan yang dikebiri. Harga sapi Bali pun bervariatif. Sapi Bali yang mempunyai berat 200 kg dihargai sebesar 8,5 juta rupiah hingga 12 juta rupiah. Sapi Bali terkenal memiliki banyak sifat unggul, seperti mudah beradaptasi, cepat beranak, dan tahan terhadap penyakit. Meskipun tulang sapi Bali relatif lebih kecil dari sapi unggulan lainnya seperti sapi ongole, namun sapi Bali memiliki presentasi daging yang lebih tebal. Tak heran, kini sapi Bali mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sapi Madura, atau yang biasa disebut sapi karapan, merupakan hasil persilangan antara Bos indicus atau zebu dengan Bos sondaicus atau banteng. Karenanya pada tubuhnya dijumpai beberapa tanda sebagai warisan dari kedua jenis sapi tersebut. Seperti tanduk yang berbentuk setengah bulan dan terdapat punuk pada jantannya. Sama seperti sapi Bali, sapi Madura pun termasuk sapi dwiguna, yakni sapi pedaging dan pekerja. Ukurannya rata-rata bisa mencapai 118 cm dengan berat maksimal mencapai 350 kg. Selain terdapat di Madura dan Jawa Timur, sapi ini juga menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sapi Madura dengan berbobot 250 kg dihargai sekitar 6 juta rupiah per ekornya. Selain sapi asli Indonesia, para peternak lokal juga mengembangkan sapi peranakan. Sapi peranakan yang lazim dijumpai di Indonesia adalah sapi ongole dan peranakan ongole. Sapi ongole merupakan sapi yang berasal dari India dan termasuk ke golongan zebu atau sapi berpunuk. Di Indonesia, sapi ongole banyak diternakan di daerah Sumba, sehingga lazim juga dikenal sebagai sapi Sumba ongole. Sapi ini memiliki ciri khas yaitu punuk yang besar bergelambir. Sapi ini juga merupakan tipe pekerja yang baik. Ukurannya bisa mencapai 150 cm dengan berat badan mencapai hingga 1 ton. Sapi ongole yang beratnya mencapai 1 ton ini bisa dihargai hingga 48 juta rupiah atau lebih. Karena kualitas unggulnya, sapi ongole menjadi langganan Presiden SBY untuk berkurban. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengusung program swasembada daging sapi 2014. Tujuannya adalah meningkatkan populasi sapi potong hingga 14,2 juta ekor pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan 12,4%. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri sebesar 420,3 ribu ton pada 2014 atau meningkat hingga 10,4% setiap tahunnya. Untuk itu, dana sebesar 17,3 triliun rupiah dari APBN dan APBD pun akan digelontorkan. Melihat potensi sapi Indonesia yang mampu bersaing dengan sapi impor, sudah sepantasnya Indonesia tidak melulu menggantungkan pemenuhan daging sapi nasional dari luar negeri.